Cara melupakan teman yang sangat berarti bagi Anda. Mengatur dan mengendalikan perasaan, memfokuskan perhatian pada hal-hal lain, mencari teman di tempat lain. Tidak semua persahabatan bertahan selamanya. Pada kenyataannya, persahabatan dapat berakhir karena beragam penyebab. Terlepas dari alasan memutuskan hubungan dengan orang yang bersangkutan, kehilangan seorang teman merupakan proses yang menyakitkan. Untungnya, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk kembali menjalani hidup setelah kehilangan sosok yang pernah begitu berarti bagi Anda. Bagian 1. Mengatur dan mengendalikan perasaan. 1. Jangan menyalahkan orang lain. Sikap seperti ini tidak sehat dan hanya memicu kemarahan. Meskipun Anda dan sang mantan teman masing-masing memiliki kesalahan atas putusnya persahabatan, Anda berdua tidak bisa mengendalikan pikiran, perasaan, pilihan, dan tindakan satu sama lain. Memahami bahwa Anda berdua memiliki peran tersendiri dalam putusnya persahabatan merupakan hal penting, yang membantu Anda mengetahui penyebab berakhirnya hubungan, baik dari sudut pandang Anda sendiri maupun sang mantan sahabat. 2. Lewati emosi-emosi negatif. Perlu diingat bahwa Anda mungkin merasa kesal, bersalah, sedih, atau berduka atas putusnya persahabatan dengan orang yang bersangkutan. Hal ini wajar terjadi. Namun, penting bagi Anda untuk memproses dan melewati perasaan-perasaan ini sendiri, atau dengan bantuan pakar kesehatan mental berizin. Anda bisa melewati emosi-emosi tersebut dengan menuliskannya, berbicara mengenai perasaan, membuat karya seni berdasarkan apa yang dirasakan, mengubah perasaan menjadi objek bentuk lain. 3. Biarkan diri melewati proses emosional yang ada. Anda mungkin merasakan berbagai emosi saat menghadapi putusnya persahabatan. Penting bagi Anda untuk membiarkan diri memproses perasaan tersebut dan memahami sumber emosi yang ada. 4. Tanyakan kepada diri sendiri penyebab Anda merasakan emosi yang ada atas hancurnya persahabatan orang yang bersangkutan. Apakah Anda merindukannya? Apakah Anda mendambakan dukungan yang pernah ia berikan? Apakah Anda rindu dengan aktivitas-aktivitas yang biasa dijalani dengannya? Memahami penyebab emosi yang dirasakan merupakan langkah pertama untuk menerima emosi tersebut. 5. Rasakan emosi yang ada sedalam yang diperlukan. Jangan mencoba menutup emosi negatif atau menyakitkan yang muncul akibat putusnya persahabatan. Dengan meluangkan waktu untuk menerima luka batin dan perasaan negatif, pada akhirnya Anda bisa bangkit dari perasaan-perasaan tersebut dan pulih. Namun, jangan terpaku kepada perasaan-perasaan tersebut untuk waktu yang lebih lama. Meskipun Anda harus menerima dan menghadapi sendiri emosi yang dirasakan, merasa terpuruk dan terpaku kepada emosi tersebut, selama berbulan-bulan hanya akan membuat Anda semakin tertekan. 6. Pahami bahwa luka batin yang ada membutuhkan waktu untuk sembuh. Agar Anda bisa pulih dari hancurnya persahabatan dan kembali menjalani hidup, Anda perlu bersabar. Melewati proses secara terburu-buru bukanlah langkah yang sehat dan tidak akan menyelesaikan perasaan negatif yang ada secara tepat. Sadari bahwa pada awalnya, Anda mungkin akan kesulitan membuka diri atau berinteraksi dengan orang-orang baru. Namun, hal ini merupakan sesuatu yang wajar. 7. Terima kenyataan bahwa orang-orang bisa berubah dan berkembang. Saat ini, Anda bukanlah sosok yang sama dengan sosok Anda saat bertemu dengannya. Di sisi lain, pada saat ini ia bukanlah sosok yang sama dengan sosok yang Anda temui dulu. Seiring berjalannya waktu, minat setiap orang berubah dan perubahan tersebut bisa memicu jarak dan ketidaksepakatan antar teman. Dengan memahami bahwa fenomena seperti ini merupakan fakta normal dalam hidup,
Anda bisa menerima akhir persahabatan dengan lebih mudah. Pikirkan diri Anda saat pertama kali bertemu dengannya. Pikirkan tentangnya saat pertama kali bertemu dengan Anda. Pikirkan apa yang membuat Anda berdua berteman. Pikirkan diri Anda saat ini. Seperti apa perubahan yang Anda alami sejak berteman dengannya? Pikirkan tentangnya saat ini. Seperti apa perubahan yang ia tunjukkan? Catat perubahan signifikan yang dialami Anda berdua sejak pertama kali bertemu hingga persahabatan berakhir. Baca catatan yang dibuat dan pahami bahwa perubahan tidak bisa dihindari, meskipun terkadang tak terlihat jika tidak diperhatikan. Anda berdua sudah berubah dan ada kemungkinan tidak lagi cocok berteman. Coba pahami dan terima fakta ini tanpa menyalahkan siapapun agar Anda bisa bangkit dan kembali menjalani hidup. 8. Terima kenyataan bahwa persahabatan Anda sudah berakhir. Meskipun sulit dilakukan, penerimaan merupakan langkah penting agar Anda bisa kembali menjalani hidup seperti biasa. Selain itu, penerimaan situasi menandakan bahwa Anda sudah berdamai dengan kenyataan dan tidak lagi menyiksa diri dengan angan-angan, detail akhir hubungan yang tidak bisa diubah, atau emosi negatif. Pandang persahabatan yang telah berlalu sebagai pengalaman untuk persahabatan Anda di masa mendatang. Catat hal-hal positif, sesuatu yang merusak persahabatan, dan cara Anda memilih teman dan membuat persahabatan tetap terjalin. Bagian 2. Memfokuskan perhatian pada hal-hal lain. 1. Fokuskan diri pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Jika Anda berfokus kepada tindakan orang lain, Anda hanya akan berangan-angan, dan terpaku kepada momen yang tidak bisa diubah. Oleh karena itu, coba luangkan waktu dan energi untuk tindakan pribadi. Selain itu, dengan memfokuskan diri pada pilihan dan tindakan sendiri, Anda bisa menikmati apa yang ada saat ini, dan tidak tenggelam dalam masa lalu. Beberapa tindakan dan pilihan pribadi yang bisa Anda pikirkan mencakup, menerima dan melewati emosi yang ada, bersikap baik dan bermurah hati kepada orang lain, termasuk sang mantan sahabat, meluangkan waktu dengan teman yang lain dan keluarga, berusaha kembali menjalani hidup. 2. Putus hubungan dengannya. Dengan demikian, Anda bisa menjaga jarak darinya dan memfokuskan kembali waktu dan energi yang sebelumnya dicurahkan untuknya. Yang lebih baik, saat Anda berhenti berinteraksi dengannya, ada kemungkinan Anda pun tak akan terlalu sering memikirkannya. Terakhir, dengan memutus semua kontak, Anda bisa menjamin bahwa tidak ada interaksi negatif yang muncul di antara Anda berdua. Anda dapat memutus kontak dengan memblokir nomor teleponnya, mengabaikan dan atau menghapus surel darinya, tidak membalas pesan singkatnya, menghapusnya sebagai teman atau memblokirnya di media sosial, menghindari interaksi secara langsung, tatap muka. 3. Jalani aktivitas untuk mengalihkan perhatian dari putusnya persahabatan. Anda bisa berbelanja, menonton film, atau berjalan-jalan sebagai pengalihan perhatian sementara. Jika Anda membutuhkan aktivitas jangka panjang, coba jalani kegiatan hobi atau luangkan waktu untuk membantu orang lain. Terlepas dari aktivitasnya, penting bagi Anda untuk mengisi waktu agar bisa mengarahkan energi dan emosi secara positif. Beberapa aktivitas yang bisa Anda coba, diantaranya adalah menari, menggubah lagu, membaca, berolahraga, memainkan permainan olahraga, mengerjakan proyek kesenian, kerajinan tangan, meluangkan waktu di organisasi amal, menjadi mentor untuk orang lain. 4. Belajarlah menjadi teman bagi diri sendiri. Untuk menjadi teman bagi diri sendiri, Anda perlu mempelajari dan menerima diri sendiri apa adanya.
Tunjukkan kasih sayang kepada diri sendiri dengan berbicara secara ramah dan mencari aktivitas tunggal yang membuat Anda percaya diri dan memberdayakan diri. Sebagai contoh, Anda bisa mencoba menulis atau hiking sendiri. Tetapkan beberapa tujuan pribadi dan buat rencana untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Pastikan Anda memilih tujuan yang bermakna secara profesional, dan bukan sekadar menjadi cara untuk menarik perhatian sang mantan sahabat atau membuatnya cemburu. 5. Luangkan waktu untuk merawat diri. Anda membutuhkan waktu untuk memproses akhir persahabatan. Sambil memproses kehilangan yang dirasakan, pastikan Anda juga bisa merawat diri. Makan dengan teratur, istirahat dengan cukup, kelola dan lewati emosi secara sehat, dan jangan mengisolasi diri dari orang-orang di sekitar. Ingatlah bahwa terkadang Anda perlu memprioritaskan diri sendiri. Anda bisa memperbaiki kondisi fisik dan mental dengan mencari teman-teman dan keluarga menemani saat Anda merasa kesepian. Mengonsumsi makanan yang sehat dalam jumlah tepat, berolahraga secara cukup, meluangkan waktu sendiri untuk mengisi energi, serta merilekskan tubuh dan pikiran, tidur dengan cukup, pada jam yang sama, di malam hari. Meluangkan waktu untuk aktivitas yang disukai. Bagian 3. Mencari teman di tempat lain. 1. Curahkan perasaan Anda kepada teman atau anggota keluarga yang bisa dipercaya. Memendam perasaan hanya akan melukai Anda untuk jangka panjang. Hal ini tidak lantas berarti bahwa Anda bisa membangun kembali komunikasi dengan mantan sahabat, tetapi setidaknya Anda perlu berbagi perasaan kepada seseorang yang dikenal, disayangi, dan dipercaya. Teman atau anggota keluarga bisa memberikan Anda dukungan dan kasih sayang dengan mendengarkan cerita Anda. Meskipun tidak bisa menggantikan sang mantan sahabat, mereka dapat mengurangi dampak kehilangan yang Anda alami. 2. Cari teman baru. Anda bisa mengunjungi situs-situs jejaring sosial atau mengawali obrolan dengan orang-orang yang ditemui di kehidupan sehari-hari. Cari tahu karakter yang Anda cari dari sosok teman saat mengenal orang-orang baru. Anda juga bisa mencari karakter-karakter positif yang dimiliki mantan sahabat pada orang-orang baru yang Anda ajak berteman. Berikut adalah beberapa cara untuk mencari atau mendapatkan teman baru. Mengawali obrolan dengan orang asing saat mengantre di toko swalayan. Mengobrol dengan barista di kedai kopi mengenai hal-hal yang ia minati. Menonton pertunjukan seni atau musik dan berbicara kepada para penonton yang ada. Bertemu orang-orang di dunia maya melalui situs jejaring sosial. Membuka jalur komunikasi antara diri sendiri dan orang lain. Bergabung dalam ajang membuka diri bersama orang lain. Mengajak kenalan baru untuk meluangkan waktu bersama Anda. 3. Bicaralah kepada pakar kesehatan mental jika kehilangan yang Anda alami terasa terlalu berat untuk diproses sendiri. Pakar kesehatan mental merupakan pendengar objektif yang bertugas bertanggung jawab untuk tidak membuat prasangka. Jika Anda perlu mengungkapkan emosi kepada seseorang, atau merasa bahwa kehilangan sahabat yang dialami mengganggu keseimbangan emosional, jangan ragu untuk mencari bantuan. Anda tidak harus melewati semua ini sendirian. 4. Pelihara hewan. Meskipun hewan tidak bisa menggantikan sang mantan sahabat, Anda bisa membangun ikatan atau kedekatan baru dan penting, serta kasih sayang dengan hewan sehingga dapat menerima kehilangan yang dialami. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa memelihara hewan membantu menurunkan tingkat stres, membangun kesehatan psikologis yang lebih baik, serta memberikan dukungan emosional. Semua manfaat emosional dan kesehatan ini tentunya menjadi kebaikan bagi seseorang yang mengalami hilangnya persahabatan.